Sayang, kamu sedang apa? Zixia sayangku, aku sedang mengantar makanan. Sayang, kamu kangen ya? Nona, lagi-lagi dia pacar online-nya si monyet itu. Pamankin, namanya bukan monyet, namanya Sun Gokong. Apa bedanya? Sayang, kamu kerja keras sekali. Malam ini, aku tunggu kamu di Moonlight Treasure Box ya. Aku baru beli kostum game terbaru. Mau pamer ke kamu. Hehe, aku tunggu ya. Kita janjian ya. Kostum baru. Jangan-jangan. Sayang, mau lihat kostum baruku? Mau. Hei, Mana pesananku? sebentar, tunggu. Aduh, Nona, Anda tak apa-apa? Bagaimana Anda bisa berkendara seperti itu? maaf ya, ini semua salahku. Tapi tenang saja, saya pasti akan mengganti kerugiannya. Kurir makanan. Cantik sekali. Sayangku, sekarang juga ia sedang bekerja keras mengantar makanan. Tidak perlu ganti rugi. Ayo pergi. Nak, pergilah. Tidak perlu ganti rugi. Lain kali hati-hati saat berkendara. Tidak bisa. Kamu mau apa lagi? Bukan, saya sedang tidak punya banyak uang. Berikan kontak Anda. Setelah saya menabung cukup uang, saya pasti akan menggantinya. Di masyarakat saat ini, anak muda yang bertanggung jawab sangat jarang. Begini saja, perusahaan kami sedang merekrut. Kau coba saja. Sinhai Teknologi. Ye Feng, dulu kamu kurir makanan? Iya. Seorang kurir makanan. Kamu berani datang ke perusahaan kami untuk wawancara? Kenapa? Lucu ya. Menurutku, dengan ijazah dan gelarku, melamar posisi asisten, seharusnya tidak berlebihan. S2 jadi kurir makanan. Ijazahmu ini bukan palsu kan? Pergi, jangan buang waktuku. Hei kau, Apa yang terjadi? Direktur utama, kenapa Anda kesini? dia. Dia? Bagaimana perekrutan asisten? Masih tahap wawancara, segera ada hasil. Yang satu ini lumayan. Ye Feng. Bisa mulai kerja hari ini? Bisa. Direktur, dia hanya kurir makanan. Apa kelayakannya bergabung dengan perusahaan kita? Ini perusahaan saya atau perusahaanmu dan lagi. Apa salahnya jadi kurir makanan? Sebagai HR, berani-beraninya menghina pelamar. Gaji bulan ini dipotong penuh. Ikut saya. Oh, Ketik dokumen ini rangkap 3. Nanti siang akan dipakai. sayang tak sangka aku lolos wawancara. Bosku cantik, tapi wajahnya selalu dingin. Sama sekali tak seimut dirimu. Halo sayang. Tapi bosmu cantik sekali. Aku jadi cemburu loh. Mana mungkin. Aku hanya sayang kamu. Zixiaku, seharian wajah bos itu datar seperti papan. Siapa juga yang bakal suka dia? Kenapa dia begitu ya? Kalau begitu sayang, kamu nggak diperlakukan semena-mena kan? Enggak. Aku baru mulai kerja, sedikit gugup. Kalau memang nggak sanggup. Sayang, kerja saja di perusahaanku. Tenang saja, aku pasti akan menjagamu. Hari pertama kerja saja sudah malas-malasan. Aku tak mungkin hidup bergantung pada wanita. Aku harus kerja keras. Aku juga harus melunasi utang. Tak boleh merepotkan Zixia. Sedang apa kamu? Aduh. Presdir. Kalau aku bilang aku tidak sengaja.
kamu akan percaya. Cepat berdiri. Oh, Aduh, tersangkut. Ini, sakit. Presdir, jangan sentuh di situ. Apa yang kau pikirkan? Aduh, jangan. Jangan. Jaketku? Aku cuma punya jaket ini. Kenapa? Ada masalah? Tidak berani. Nanti aku akan minta Paman Qin untuk menggantikannya dengan yang baru. Sial sekali hari ini. Lihat apa? Lihat lagi, kubongkar matamu. Dan, kalau aku melihatmu lagi bermain ponsel saat jam kerja, kamu dipecat. Baik. Aku takut sekali. Aku pikir aku akan menjadi Kasim hari ini. Sayang, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apa kamu jijik denganku? Tidak, tidak. Aku seorang pria, masih harus bergantung pada wanita untuk mencari pekerjaan. Aku juga punya harga diri. Astaga, ini menguji keteguhan hatiku. Jangan coba-coba membohongiku. Kamu tidak berani bertemu denganku. Apa kamu tidak ingin melihatnya sendiri? Nanti suruh orang itu keluar sebentar, biar aku lihat seperti apa wajahnya. Berikan barangnya padaku. Berikan barangnya padaku. Yang baru saja meneleponku, bukankah seorang wanita? Kakak antarkan barangnya ke atas untukku, ya? Bisakah kau berikan sekarang? Tidak, kita lebih baik jangan bertemu. Mau matamu saya colok? Tapi stocking hitam kamu ini, kok terasa familiar ya? Salah. Aduh, Presdir, saya salah. Habis sudah. Pasti celaka gara-gara mulut sialan ini. Wah, Xiao Yun cantik sekali hari ini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bunga indah untuk wanita secantik dirimu. Temani aku makan malam nanti. Chen Chao, apa yang kau lakukan di sini? Ngapain? Jelas untuk menjemput tunanganku. Aku tak punya hubungan apapun denganmu. Jangan asal bicara di sini. Asal bicara, orang tuamu sudah tiada. Kau yatim piatu yang ingin mengubah nasib, mendirikan perusahaan game di Baijuan ini selain aku, siapa lagi yang mau membantumu? Jika tak menikah denganku, mau nikah dengan siapa? Jangan lupa, kalau kalian merilis game baru lagi, kalian bakal bangkrut. Game terbaru Shinhai teknologi kami segera diluncurkan. Tak usah repot. Bisa berhasil rilis atau tidak, belum tentu. Pokoknya kita lihat saja nanti. Nih, Pak Qin, siapa yang sedang mengamuk itu? Itu musuh bebuyutan perusahaan kami, Presdir Sufeng Teknologi Chen Chao. Meski perusahaan kami berkantong tebal, namun teknologi kami masih jauh di bawah milik mereka, jadi Bu Direktur sangat tertekan. Sayang, aku diganggu. Kenapa? Ada orang jahat mau mengambil alih perusahaanku dan memaksa aku menikah dengannya. Kata Zixia, kok mirip sekali dengan CEO wanita dingin ini, ya? Zixia yang ngomong, kok mirip sekali dengan CEO dingin ini? Mirip banget ya. Jangan-jangan dia Zixia kesayanganku? Ini seluruh uangku. Aku tak butuh uangmu.
Kalau kau memang ingin membantuku, temui aku. Sekarang aku tak punya rumah maupun mobil. Tunggulah sampai aku punya cukup uang untuk menemuimu. Ada rumah dan mobil. Rumah serta mobil semuanya buatmu. Bisa kau temui aku sekarang. Ya ampun! Aku selalu curiga, keluarga Zixia itu kaya, tapi tak sangka sekaya ini. Mau? Tidak. Kalau yang satu ini, kamu mau? Kamu sedang lihat apa? Kamu sedang apa sih? Kupikir kamu lagi birahi lihat ponsel. Ternyata kamu malah lihat foto kaki cantik, ya? Kamu tahu apa? Ini pacar onlineku. Pacar online? Perhatikan ini. Cuma ambil foto sembarangan dari internet. Jangan-jangan pacar onlinemu beratnya 135 kilo, ya? Tubuh sekecilmu. Hati-hati ketindih. Zixia sekaya itu. Masih juga main pacaran online. Jangan-jangan dia benar-benar cewek berbobot 135 kilogram ya? Aduh, sudah. Jangan omong kosong. Baiklah. Aku hanya berceloteh. Jangan sampai nanti kamu ditipu wanita kaya rayamu sampai tak punya celana dalam. Zixiaku, tidak mungkin benar-benar wanita gemuk seberat 150 kilogram kan? Presdir. Dia mau apa? Kenapa masuk ke kantorku, lalu langsung membuka kancingnya? Apa dia? Ingin berbuat jahat? Ternyata dia cuma mau menyelimutiku. Tak disangka dia begitu perhatian. Bagaimana dengan Xinhai Teknologi? Dugaan Anda tepat, Su Lingyun benar-benar memakai game kita yang akhirnya tidak terpakai. Menghamburkan 40 triliun rupiah demi membeli game sampah. Su Lingyun memang perempuan bodoh berambut panjang, wawasannya dangkal. Menikahinya, lalu merebut harta warisan bernilai fantastis darinya. Kemudian mengakuisisi Xinhai Teknologi. Tujuanku mendominasi industri game kota Baichuan akan segera terwujud. Berdasarkan penyelidikan, Xinhai Teknologi juga berniat menggelar live streaming pertandingan eksibisi untuk mempromosikan game baru, Streaming pertandingan eksibisi. serta mengundang banyak pemain profesional untuk promosi. Menarik. Bisa terpikir cara seperti itu. Namun selama aku masih ada, dia ingin membalikan situasi. Mimpi belaka. Sudah siap? Pak Qin. Semua perlengkapan sudah siap. Namun para influencer yang kita undang, belum ada satupun yang datang. Padahal sudah pukul 9:30. Kenapa belum datang juga? Cepat hubungi mereka. Sudah saya hubungi, teleponnya tak diangkat, pesan dibaca, tapi tak dibalas. Bagaimana dengan tamu cadangan? Belum ada satupun yang datang. Sekarang juga, carikan tamu baru. Uang bukan soal. Katanya mau siaran langsung promosi kan? Loh, belum mulai juga. Kau yang merencanakannya. Punya bukti, tunanganku. Kau. Mana para tamu? Belum datang? Kupikir mereka tak akan datang. Acara promosimu ini sepertinya tak bisa dilanjutkan. Sebenarnya apa maumu? Pak Chen, Bukankah itu tamu undangan kita? Kenapa dia malah di pihak Chen Chao? Sepertinya hari ini, semua tamu kita akan memihak Chen Chao. Tak peduli siapa yang kalian undang. Asal aku buka mulut, mereka tak akan berani muncul di acara kalian. Bayangkan jika acara ini gagal. Perusahaan kalian bakal jadi bahan tertawaan di industri ini. Siapa yang masih berani main game kalian? Kau mau apa? Inginku sederhana, menikah denganku. Menikahlah denganku, maka aku akan membantu menyelamatkan promosi ini. Tak mau menikah pun tak apa-apa. Tapi besok, di jam yang sama, Xinhai Teknologi, berita soal game baru kalian yang gagal rilis akan tersebar di berbagai media di halaman depan. Saat itu aku cuma perlu menggerakkan satu jari dan Xinhai Teknologi akan jatuh ke tanganku. Tak tahu malu. Kau? Tak tahu malu.
kau? Presdir, kita punya banyak tamu undangan. Tidak percaya, semua orang tak berani datang. Akan kupanggil orang sekarang juga. Panggil orang? Baiklah, mau panggil orang ya. Hari ini aku akan duduk di sini. Kita lihat siapa yang sanggup kau panggil. Chen Chao, saranku, jangan keterlaluan. Aku bukan cuma mau menggertakmu. Aku juga mau menindasmu, asal kau mau jadi istriku. Patuh di rumah urus suami dan anak. Kutanggung, Sinhai Teknologi akan kubuat menjadi anak perusahaan paling top di bawah perusahaanku. Kau mau aku menikah denganmu, sekalian merebut perusahaanku? Mimpi saja. Baiklah, kalau begitu tunggu saja perusahaanmu gulung tikar. Halo, apa? Presdir, di situs resmi kita, banyak buzzer sedang menggiring opini, saham kita mulai turun. Apa? Saham anjlok, sepertinya perusahaanmu bakal kolaps. Sulingyun, ku beri kau satu kesempatan lagi. Syaratnya tetap sama. Selama kau setuju, akan langsung kubantu melanjutkan acara promosi ini. Kukatakan sekali lagi, mustahil. Baiklah. Bagus. Pantas kau wanita pilihanku. Halo semuanya, saya Chen Chao, Presdir Sufeng Teknologi. Hari ini saya mewakili perusahaan untuk menantang Sinhai Teknologi. Yang berdiri di sini dari Sinhai Teknologi, pimpinannya Sulingyun. Dia memanfaatkan momen ini untuk berperang di opini publik, berniat menghancurkan kita habis-habisan. Maka kita tak boleh menolak tantangannya. Tak semudah itu. Kalau kita menolak, itu sama saja membuktikan di hadapan dunia bahwa kita kalah dari Sufeng Teknologi. Kalau itu terjadi, saham kita bakal anjlok, bahkan bisa runtuh, yang langsung menyeret perusahaan ke kebangkrutan. Serius sampai begitu? Kau mau memaksaku? Bagaimana? Takut? Kalau begitu, bolehkah kuanggap bahwa Sinhai Teknologi menyerah padaku? Baik, aku terima tantanganmu. Bagus. Ingin kulihat siapa lagi yang berani membela kalian. Sayang, tolonglah. Maaf. Halo, Zixia. Sayang, Kenapa tiba-tiba menelepon? aku tahu ini mendadak, tapi aku sangat butuh bantuanmu. Baik, bilang saja. Kamu tak tanya apa itu? Selama kamu yang minta, pasti penting. Beritahu apa yang bisa kubantu. Begini, sekarang aku di Hotel Baichuan. Aku butuh seorang master game untuk melawan Sufeng Teknologi. Keterampilan gamemu yang terbaik yang pernah kulihat. Jadi, ku minta kau membantuku. Sufeng Teknologi? Maksudmu Sufeng Teknologi dan Sinhai Teknologi baru saja memulai perang? Sayang, kok kamu tahu? Tak disangka, Zixia rupanya terkait dengan Sinhai Teknologi. Sinhai Teknologi sedang krisis, tapi kalau aku muncul, Zixia akan mengenaliku. Gimana? Aku belum siap. Baiklah, tunggu aku. Aku terima tantanganmu. Sebentar lagi akan ada seseorang yang mewakili Sinhai Teknologi kita untuk bertarung. Di Baichuan, sudah kubayar. Siapa yang berani datang membantumu? Tenang saja. Dia pasti segera tiba. Jangan bilang kau merekrut orang bodoh untuk memperdayaku. Dia yang paling ahli yang pernah kutemu. Baik, aku mau lihat siapa dia. Aturan di dunia ini, setelah menerima tantangan, jika tak masuk dalam 10 menit, dianggap kalah otomatis. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Jangan buru-buru, aku sudah datang. Tenang saja, aku datang. Akhirnya kau datang. Lepaskan. Sulingyun, perempuan yang mau naik ke ranjangku, berderet dari sini hingga Prancis. Kenapa kau malah menemukan seseorang yang tak terlihat? Omong kosong, tunggu saja kekalahanmu. Siapa kau? Sembunyi kepala, tapi tampakkan ekor. Tak jelas dari mana asalnya orang asing. Berani menantangku. Benar-benar kelewat percaya diri. Xiao Yun, lihat orang yang kau bawa siapa dia. Cuma sampah. Saranku, sebaiknya cepat menyerah. Lalu patulah menikah denganku. Hanya aku yang dapat membuatmu bahagia. Omong kosong, meski harus bangkrut, aku tetap tak akan menerimamu. Hei, kalau kau menyerah sekarang, aku masih bersedia melepaskanmu. Jika tidak, nanti kalau kau kalah oleh perempuan, jangan sampai menangis. Kalau kami menang, kau harus mengalihkan 40% saham atas namamu kepadaku. Kalau kami yang menang, Cukup, stop. Aku Jika belum kalah. giliran kalian Aku tanding begini membosankan, belum juga kalah. Bagaimana kalau kita tambah taruhan? Pergi. aku setuju. Presdir, itu Pak Chen, 40% jangan saham. lupakan Kalau kesepakatan kalah, tadi. perusahaan ini bakal jatuh Game ke tangan perusahaan Chen Chao. Anda. Sekarang milik Sinhai Teknologi kami.
Kenapa dia Su menatapku Lingyun, begitu? tunggu saja. Jangan Ayo banyak pergi. bicara, cepat mulai. Aduh, aku sangat lelah. Tak mungkin. Tidak. 1 jurus. Baru 1 jurus kau sudah mengalahkanku? Kau curang. Aku tak terima. Lagi. Tak terima. Ayo lagi. Presdir masalah. Sekarang opini warganet sudah memihak Sinhai Teknologi. Saham Omong kita kosong. mulai Kalau kamu anjlok. berani, ayo bertarung. Astaga. Aku harus pergi sekarang. Presdir, ruang live kita meledak. Master misterius itu sangat populer. Kalau kita merekrutnya, kita bisa sekalian menaikkan popularitas. Lihat, ini info terbaru yang kita dapat tentang dia. Ye Feng, memang dia. Dia kabur begitu cepat. Apa dia begitu enggan bertemu denganku? Gawat. Si Zixia ini selalu ngotot bertemu denganku. Kali ini dia benar-benar datang. Tidak. Aku harus cepat kabur. Mungkin cuma kebetulan namanya sama. Mana mungkin di dunia ini ada kebetulan seperti itu. Tapi, bagaimana kalau memang dia? Tidak, aku susah payah sudah sedekat ini dengan kekasihku, begitu dekat. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekarang tinggal tunggu ikan terpancing. Cepat lari, cepat. Kita bertemu di belakang panggung. Aku tahu kau tadi kabur. Kalau kau tak muncul kali ini, kita putus. Semuanya selesai. Si Zixia ini benar-benar murka. Apa yang harus kulakukan? Aku ini pria. Gadis kecil itu. Sudah begitu agresif, mana bisa aku kabur dari pertempuran. Walau nantinya repot, tetap harus kudatangi. Di mana dia? Apa dia sungguh marah padaku? Ternyata memang dia. Itu benar-benar dia. Tidak. Sayang, selama ini, karena keadaanku, dia enggan menemuiku. Kalau aku menemuinya sekarang, akankah dia marah? Tidak, aku perlu memikirkannya lagi. Xiao Yun, ada apa? Dari tadi kau tersenyum sendiri. Aku menemukan pacar onlineku. Dia sungguh luar biasa dan tepat seperti yang kubayangkan. Xiao Yun, sekarang banyak penipu daring. Kamu harus waspada. Tenang saja, Paman Qin. Aku benar-benar yakin dia orang yang kucari. Maserati ini lebih dari 200 juta rupiah, dia pasti tampak keren mengemudikannya. Tidak, masih belum sepadan untuknya. Porsche 911. Tidak. Rasanya masih kurang. Kau, jangan gegabah. Perasaan tak diukur dengan hal-hal materi. Aku tahu. Aku akan membelikannya yang baru. Apakah Zixia benar-benar marah? Tidak. Aku harus menemuinya. Tidak bisa. Aku harus menemukannya. Mau kemana? Rapatnya sebentar lagi. Maaf, Manajer Lee. Aku ada urusan pribadi. Aku mohon izin. Mau kemana? Pacarku sedang marah. Aku harus menenangkannya. Aduh, aku lupa membalas pesannya. Dia tak akan mengira aku masih marah, kan? Pacarmu di mana? Siapa dia? Bagaimana kau akan menemukannya? Aku tak tahu. Namun aku harus menemukannya. Kalau kalian tak mengizinkanku, anggap saja aku mengundurkan diri. Rupanya di hatinya aku sangat berarti. Pacarmu tak akan marah. Kau bukan pacarku, mana kau tahu? Sudahlah, malas mengurusmu. Tidak boleh. Dengan susah payah kutemukan pacarku, tak boleh membiarkannya pergi.
Sayang, tadi aku terus bekerja, sampai lupa membalasmu. Apakah pekerjaanmu lancar? Busu, tentang pengunduran diri barusan, bisa kita anggap tak pernah terjadi. Heng. Aduh, habis sudah. Sepertinya Yefeng menyinggung Presdir. Jika aku menindasnya, pasti ku peroleh muka di hadapan Presdir. Pekerjaan ini harus diserahkan padaku sebelum jam pulang. Bila tak rampung, lembur. Jika bulan ini tidak bagus, gaji dipotong separuh. Tugas ini harus kamu serahkan kepadaku sebelum pulang. Jika tidak, gajimu bulan ini akan dipotong setengah. Masih melamun? Cepat bekerja. Kalau tak selesai, gajimu bakal dipotong loh. Sebanyak ini jelas pekerjaan 3 orang. Kau memintaku menyelesaikannya sendirian. Memang ini tugasmu, kalau mampu kerjakan, tak mampu keluar. Kamu. Aku masih berutang biaya perbaikan mobil pada Presdir. Aku juga harus membeli rumah dan mobil untuk Zixia. Pekerjaan ini tidak boleh lepas. Aku bertahan. Bagus. Sudah pukul 10 malam, belum pulang juga. Pekerjaanku belum rampung. Presdir. Tegang sekali. Banyak sekali tugasmu ya. Aduh, Lee yang jelas sedang menargetkanku. Kalau dia tahu, aku melapor ke Presdir, bukankah dia akan makin tak melepaskanku? Tak boleh. Tak boleh memberitahu Presdir. Itu. Bukankah aku baru masuk perusahaan ini? Aku hanya ingin bekerja lebih keras, belajar lebih banyak. Lagi pula, bukankah aku masih berutang biaya perbaikan mobil padamu? Biaya perbaikan mobil? Kau masih ingat ya? Lembur sendirian pasti membosankan. Bagaimana kalau... Presdir, Anda. Dia mau menciumku? Aku sudah punya Zixia. Jangan mendekat. Saya cuma ingin mengecek pekerjaan Anda. Kenapa kamu tutup mata? Jangan-jangan kau kira aku ingin menciummu? Saya masih harus bekerja, Pak Presdir. Bagaimana kalau Anda pulang dulu? Sayangku imut sekali. Astaga, kenapa dia menatapku begitu? Bulu kudukku meremang. Apa yang kamu lakukan? Berkas yang kuberi padamu semalaman pun belum selesai. Sekarang kau bilang sudah selesai. Kamu pikir aku bodoh? Kamu? Meski kau menyelesaikannya, itu tetap saja sampah. Kamu bahkan belum melihatnya, tapi bilang itu sampah. Apa alasannya? Kau kira aku tak tahu? Apa pekerjaanmu dulu? Kurir makanan? Bisa menulis sesuatu yang bagus? Memangnya apa salahnya jadi kurir makanan? Tak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau rendah. Itu tidak bisa membuktikan kemampuanku. Oh, masih belum terima? Kalau begitu, ingin kulihat apa yang bisa kau tulis. Mana mungkin ini karya kamu? Mana mungkin kau buat dokumen begini? Bagaimana kau dapat menyusun dokumen seperti ini? Sekarang kau puas. Kau. Kau kira aku bodoh? Orang sepertimu mampu menyusun dokumen berkualitas tinggi seperti ini. Apa yang kau maksud? Apa maksudku? Maksudku, kau pencuri tak tahu malu di tempat kerja. Terus terang, kau mengambil dokumen siapa? Mana buktinya? Kau menuduhku. Bukti? Orang sepertimu yang datang dari latar belakang rendahan, mana mungkin punya otak untuk menyusun hal semacam ini? Menurutku, kau menyalin karya orang lain, atau membayar orang lain untuk membuatnya. Orang sepertimu, yang datang dari kelas bawah dan berjuang,
masih ingin naik ke atas dengan segala cara. Menurutku kau tak pantas berada di sini. Kau noda perusahaan. Saranku, punyailah sedikit rasa tahu diri dan angkat kaki dari perusahaan ini. Aku tak peduli apa penilaianmu tentangku. Namun dokumen ini kutulis sendiri. Kau tak punya bukti, jadi jangan asal bicara. Aku berkata jujur. Siapa yang bisa memverifikasi ini tulisanmu? Aku. Tuhan, Saya dapat membuktikannya. Saya bisa membuktikannya. Presdir mencuri rancangan orang lain untuk menipu saya. Dia itu cuma kurir makanan. Mana mungkin dia menulis dokumen sekelas ini? Pasti ada yang tidak beres. Setiap kata dan setiap gambar di dokumen ini saya susun sendiri. Kalau Anda tak punya bukti, jangan bilang saya plagiat. Plagiat. Plagiat juga bisa disalin persis begitu. Perlu saya beri Anda gelar pegawai teladan. Akui saja. Plagiat ya plagiat. Meski kodok pakai baju baru, tetap saja kodok got yang menjijikan. Kau memfitnahku. Saya cuma bicara apa adanya. Siapa yang bisa memastikan ini karyamu? Tuhan. Tuhan saja tak bisa membuktikannya. Tapi aku bisa. Waktu dia lembur tadi malam, aku terus menemaninya. Aku lihat sendiri menyusun dokumen ini. Astaga, apa yang terjadi? Si Yefeng lembur semalaman berdua dengan Presdir di kantor? Mungkin mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan? Jangan-jangan mereka melakukan hal aneh di kantor. Siapa yang tidak tahu tentang tubuh Presdir? Si miskin itu benar-benar beruntung. Menurutmu, semalam melayani Presdir bisa dapat berapa? Dengan badan sekurus Yefeng, dia mungkin tak kuat lama. Presdir, ini kewajiban saya. Saya tak akan pernah membiarkan siapapun karyawan palsu menodai reputasi perusahaan kita. Presdir, Liang di perusahaan, ia selalu rajin. Semua ini ia lakukan demi perusahaan. Sedangkan Yefeng memang mencurigakan, dia tiba-tiba mengajukan proposal sehebat ini. Sungguh sulit dipercaya. Meski kau sudah membodohi Presdir dan memintanya menutupimu. Tetapi siapa yang bisa membuktikan kalau ini benar-benar hasilmu? Kalau kau bersikeras mereka percaya padamu. Kecuali kau sendiri hadir di rapat desain perusahaan. Rapat desain itu bukan hal yang bisa ditangani pendatang baru sepertinya. Berani sekali dia. Saya saja, desainer game senior, tak berani memastikan bisa menundukkan juri di rapat desain. Apalagi dia, si miskin itu, mana mungkin? Sebaiknya cepat akui saja kalau kau plagiat. Daripada makin mempermalukan perusahaan. Baiklah, aku setuju. Baik, aku setuju. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti. Rapat desainnya sangat rumit. Kamu baru saja bergabung dengan perusahaan. Kamu tak akan sanggup menghadapinya. Seberat apapun itu, aku harus membuktikan kemampuanku. Aku tak bisa membiarkan orang lain mengira bahwa aku meniru. Aku harus menunjukkan kemampuanku. Pantas disebut Sun Gokongku. Tetap bertanggung jawab begini. Sayang, benar-benar tampan. Semoga kamu tidak membual, supaya tak mempermalukan diri sendiri nanti. Baik, nanti kita lihat. Paman Qin, mengapa Paman membantu Li yang menargetkan Yefeng? Dia tak bersalah. Yefeng ini jelas-jelas punya maksud buruk padamu. Aku menyaksikanmu tumbuh besar. Kamu selalu lambat soal cinta. Sebagai pamanmu, aku harus menjagamu. Aku tak bisa membiarkanmu tertipu orang jahat. Paman Qin, Paman benar-benar salah paham. Yefeng bukan orang seperti itu. Dia sangat baik dan bertanggung jawab. Aku mempercayainya. Kamu benar-benar bodoh sekarang. Apakah kamu begitu mengenalnya? Semudah itu mempercayainya. Cukup. Paman Qin, aku menyukainya. Jadi tolong mulai sekarang. Jangan mengincarnya lagi. Yefeng ini, aku harus menyingkirkannya dari perusahaan. Ada apa? Hang! Manajer Lee, komputerku hang. Tolong ganti yang baru ya. Ganti, cepat. Kau kira dirimu siapa? Kau direktur. Aku mau ganti komputer. Ini juga untuk acara desain, bukan buat diriku sendiri. Acara desain apa? Tolong jangan menghambur-hamburkan sumber daya perusahaan lagi. Bisa tidak? Aku. Tidak bisa. Sayang, kalau kau ingin membuktikan kompetensimu sendiri, aku tak bisa campur tangan lagi. Bukankah hanya komputer baru? Hal terakhir yang kukhawatirkan itu uang. Wah, ini komputer model terbaru. Astaga, Teman-teman, komputer kantor kita sudah uzur. Akan kuganti semuanya dengan yang baru. Lihat apa? Bukan cuma buatmu kok.
Sayang, kenapa belum makan siang? Bagaimana kalau kau sakit? Ah, aku punya ide. Ayo ikut aku ke kantor. Ada yang mau? Kupikir Ye Feng pasti dipanggil untuk dimarahi. Kasihan banget. Kenapa kau memanggilku kemari? Habiskan semua ini. Hah? Hah, apa? Disuruh makan, ya makan saja. Ini kebanyakan. Aku tak bakal sanggup menghabiskannya. Tersedak? Cepat minum air. Sengkile Ya, jelas ini sengkile, minuman campuran jus jeruk keprok berkarbonasi. direkomendasikan oleh A Bite of China. Gimana kalau aku makan di luar saja? Keluar buat apa? Makan di sini saja? Ayo, makan di sini saja. Hah? Bengong saja, makanlah. Presdir, apa kau menyukaiku? Apa? Apa dia mengenaliku? Tapi penyamaranku sangat baik. Bagaimana mungkin terbongkar? Omong kosong apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Lelucon. Kau mengganti komputer untukku, kau mengganti komputer semua orang di perusahaan, dan sengaja memanggilku ke kantor, bahkan berpesan agar aku makan. Presdir, pikiranmu terlalu mudah ditebak, tapi aku tidak mungkin memberimu respons apapun, karena aku sudah punya pacar daring yang kusuka. Presdir, tolong jaga dirimu. Tak mungkin aku menyukaimu. Presdir, sebaiknya kau menyerah saja padaku. Aku pria yang takkan pernah bisa kau miliki. Hei, kembali sini, hei. Tahukah kau, pacar daringmu itu aku, Ye Feng, kau rendahan. Ye Feng, dia lagi? Dia mengganggumu. Hah? Apa Ye Feng mengusikmu? Kan sudah kubilang, bocah itu memang tidak bisa dipercaya. Kau sebaiknya menjauhi dia. Akan segera kusingkirkan dia dari perusahaan. Aduh, Paman Qin, masalahku bukan urusanmu, oke? Menjengkelkan. Ye Feng, berani-beraninya kau menindas Xiao Yun. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Sayang, atasanku, ternyata menaruh hati padaku. Apa yang harus kulakukan? Peduli amat. Kalau ku tolak, bagaimana kalau dia mempersulitku? Kalau aku kehilangan kerja ini, bagaimana aku bisa bertemu denganmu lagi? Dua identitas ini tetap aku. Tapi apapun pilihanmu, aku tetap kesal. Jadi, kau mau menerimanya? Jelas tidak. Aku cuma mencintaimu. Nih, mobil baru buatmu. Sayang, keluargamu. Kalau mereka tahu, kau pacaran denganku, apa mereka bakal setuju? Aduh, Paman Qin bahkan mau menghabisimu. Santai saja, keluargaku pasti suka padamu. Sayang, jangan-jangan kau penipu? Sayang, jangan-jangan kamu ini penipu? Hah? Kamu bukan penipu, kan? Begini saja sudah ngaucuri hatiku. Ih, gemas. Sayang, selama ini aku selalu menghindar bertemu denganmu. Tapi kali ini tekadku sudah bulat. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang tengah kutangani, aku akan menerima bonus besar, dan aku bisa menemuimu. Kamu pasti sukses. Tenang saja, ada aku di sini. Ada kamu? Apa maksudnya? Maksudku? Aku akan menyemangatimu, semuanya pasti jadi lebih mudah, dan kamu pasti menuntaskan pekerjaan ini. Dengan cinta dan dukungan Zixia sayang, aku pasti sukses. Jadi cium sayang dulu dong. Cium, cium. Ih, gemas deh. Berani-beraninya kau terus melawan aku. Tunggu saja besok apakah kau masih bisa ikut rapat proyek? Tenang saja Pak Qin, saya sudah menyiapkan semuanya. Silakan saksikan pertunjukannya. Wah, sayang, keren sekali. Kalau begitu, mari mulai. Di mana berkas saya? Hilang. Tidak ditemukan.
Kurasa kau tak mengerjakannya kan? Tidak mungkin. Saya sungguh sudah. Hentikan aktingmu. Kau, mantan kurir makanan, berkhayal ikut rapat desain. Kau benar-benar kelewat percaya diri. Jangan memfitnah saya. Saya yang membuat rancangan ini. Ini, pasti ada yang berbuat curang. Siapa yang mau mengutak-atik berkasmu? Aku sering menjumpai orang sepertimu. Tak ketemu, langsung ribut. Kalau aku di posisimu, aku sudah mundur dari perusahaan. Apa hakmu bilang karyaku itu sampah? Sudahkah kau melihat berkas saya? Atau jangan-jangan kau yang menghapusnya? Aku yang menghapus? Kau kira kau siapa? Aku cuma memikirkan kepentingan perusahaan. Orang sepertimu, berkas sendiri saja tak bisa dijaga, bagaimana mau bicara soal kompetensi? Aku. Orang semacam ini memang tak layak bekerja di perusahaan ini. Berkas sepenting ini saja bisa lenyap. Jelas ia tak menghargai kesempatan ini maupun pekerjaan perusahaan. Pecat saja dia. Pecat dia saja. Jika dia bahkan tak mampu menyimpan berkas dengan benar, berarti dia memang tak pantas bekerja di perusahaan ini. Tapi itu bukan berarti dia tidak cakap. Presdir, Anda tengah memberi saya petunjuk. Saya memang sudah menyelesaikan proposal ini. Begini, mohon beri saya sedikit waktu. Akan saya kerjakan ulang, lalu saya laporkan kembali kepada Anda sekalian. Memberimu waktu tambahan? Kau pikir ini main-main? Semua orang di sini menantimu. Andai aku di posisimu, aku sudah mengajukan pengunduran diri. Saya sungguh sudah membuat berkas itu. Pasti ada yang menjebak saya. Menjebakmu? Lihat dirimu. Kau ini apa? Segera tinggalkan perusahaan. Jangan sia-siakan waktu semua orang di sini. Cukup, mana rekaman CCTV? CCTV perusahaan kita beroperasi 24 jam. Aku tak percaya, tak ada satupun yang terekam. Benar, kita bisa cek rekaman CCTV. Perangkat perusahaan sedang diperiksa. Kebetulan CCTV-nya rusak. Loh, kok kebetulan sekali? Sistem CCTV kita, bukankah baru saja diperbarui? Bagaimana bisa rusak? Tidak tahu. Jangan-jangan ada yang mematikan CCTV. Ya, bisa jadi. Baiklah, urusan hari ini sampai di sini saja. Ye Feng, karena gagal menyimpan berkas dengan benar, gajimu dipotong 1 bulan. Liang, sebagai supervisor, kau tak menjalankan tanggung jawabmu, kau diskors namun tetap digaji. Paman Qin, ikut aku. Presdir, kenapa saya diskors dengan gaji tetap presdir? Paman Qin, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jangan kira aku tak melihat apa yang kau dan Liang perbuat hari ini, tipu muslihat kalian. Kenapa kau terus menargetkan Ye Feng? Sejak orang tuamu wafat, tinggal aku satu-satunya wali yang tersisa. Jika aku tak menjagamu, siapa lagi yang akan melindungimu? Paman Qin, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Tapi aku sudah dewasa, aku punya pertimbanganku sendiri. Jangan ganggu dia lagi. Ya. Tolong lakukan demi aku. Dasar orang ini. Sial, apa sebenar aku? Liang, saya mau daftar karyawan inti Sinhai Teknologi. Sebut saja harganya. Rasanya ini kurang pantas. Bagaimana kalau mereka tahu? Apa yang tidak pantas? Pikirkanlah, Su Lingyun demi seorang pria, mengabaikan statusmu sebagai karyawan senior, bahkan menempatkanmu pada cuti tanpa gaji. Masihkah dia menganggapmu penting? Asal kau serahkan daftar itu padaku, kamu akan memperoleh banyak keuntungan. Pikirkanlah, sekarang posisi kamu di perusahaan juga tidak bagus, lebih baik kau bekerja sama denganku, banyak keuntungan menantimu. Lihat high heels ini, kalau ada yang membelikan high heels ini padaku, aku pasti langsung menikah dengannya. Bukankah kamu punya pacar online anak kaya? Suruh dia membelikannya untukmu. Jangan-jangan dia tak mau membelikannya. Mana mungkin? Pacarku itu anak orang kaya, punya harta jutaan. Sepasang sepatu mah pasti sanggup dia beli. Lagian dia sudah janji menjemputku pulang kerja. Aku telepon dulu. Halo sayang. Kau sudah sampai belum? Tadi aku lihat sepasang high heels, nanti ajakku membelinya ya. Apa? Kamu sudah sampai? Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Pergi sana. Kamu siapa?
Sayang, aku cinta padamu. Cium sini, 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 cium sekali, cium sekali. Pergi. Katamu kamu anak orang kaya. Iya. Dan punya villa di tepi laut. Ternyata kau cuma satpam rendahan. Keluargaku memang punya. Dari lantai 2 rumahku bisa lihat kolam ikan di desa kami. Kalau kau mau bersamaku, aku belikan bakpao tiap hari. Tadi kau bilang mau sepatu apa? Dasar penipu. Kau masih berutang padaku. Bukan. Aku. Bayar dulu utangmu. Bayar utangmu. Bayar utangmu. Cepat bayar utangmu. Itu uang hasil keringatku. Cepat bayar utangmu. Suka. Suka atau tidak harus dicoba dulu. Halo. Kerja apa? Bisa dapat uang? Baik, tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Sobat, silakan minum. Pekerjaan yang katanya bisa mendatangkan uang, ini Cuma pakai penutup kepala sudah dapat 500.000. Pekerjaan ini cukup oke, kan? Ye Feng, wajahmu kelihatan pucat. aku belum makan seharian. Mana mungkin wajahku tampak segar. Ini, 500.000, makan dulu. Apa nggak apa-apa? Tak apa. Bagaimana kalau bayaranku dipotong? Tenang, ada aku di sini. Cepat pergi. Baiklah. Dapat 500.000 lagi. Enaknya makan apa? Tidak. Uang ini. Harus kutabung buat beli hadiah untuk Zixia. Tersisa 10.000, mau makan apa? Sosis bakar, 1 3.000, 2 5.000. Kamu sudah lama melihat-lihat di sini, jadi beli atau tidak? Bos, aku cuma punya 10.000. Bisa jual satu untukku? Sekarang ini 3.000 saja tak punya. Sudah, kuberikan saja padamu. Lihat dirimu, mirip pengemis saja. Ini. Sudah saya transfer. Terima kasih, bos. Tabung lagi 5.000 buat beliin Zixia sepatu. Mana sosis bakarku? Mana sosis panggangku? Anjing bandel, lepaskan sosis panggangku. Anjing nakal, kembalikan sosis panggangku. Kembalikan. Berani-beraninya kau merebut sosis panggangku. Berani, jangan lari kau. Kembali. Berani bertarung denganku. Duel, kemari. Bukan, Bung. Sedang apa kau? Kalau ada masalah, mari bicarakan baik-baik. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sudah divaksin belum? Jangan gigit aku. Hei kau, aku tak punya biaya untuk vaksin. Tolong. Jangan mendekat. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Kami menunggu Tuan Muda pulang. Dunia jadi apa sekarang? Seekor anjing pun bisa jadi tuan muda. Tapi tetap saja dia tuan muda anjing mereka. Sudah merebut sosis panggangku. Kalau begitu, bolehkah aku meminta pada tuan muda mereka ganti rugi sosis panggang? Tuan muda kalian. Tuan muda anjing kalian hilang, itu benar-benar bukan urusanku. Tuan-tuan anjing kalian, maksudku, tuan muda kalian tadi masih di sini. Kalian tak mungkin menangkapku, kan? Di siang bolong begini, kalian mau menculik pria tak bersalah. Tuan Muda, akhirnya kami menemukan Anda. Saya? Tuan muda kalian? Tuan Muda, kami telah mencari Anda selama lebih dari 20 tahun, dan hari ini akhirnya kami menemukan Anda. Oh, aku paham. Ini pasti prank, benar kan? Atau barangkali kau mau menipuku? Tuan Muda, ini bukan prank, juga bukan upaya untuk menipu uang Anda. Kami sungguh-sungguh mencari Anda. Anda adalah Tuan Muda keluarga Y yang telah lama hilang. Aku tuan muda. Atau mungkin justru aku ayahmu. Sial juga, tak cuma ketemu anjing gila, tapi juga gerombolan orang gila. Apa yang kalian mau? Ini kartu nama saya. Kalau butuh apapun, silakan perintahkan saya. Keluarga Y bisa mewujudkan apa saja untuk Anda. Saya ambil, cukup ya. Boleh aku pergi sekarang?
Lindungi tuan muda diam-diam. Wah, kenapa kalian mentransfer 5 juta rupiah ke saya? Bukankah gaji harian cuma 500 ribu rupiah? Saya, bos kami menang lotre. Katanya ingin jadi dermawan, ingin menaikkan gaji kami semua. Terima saja. Nih, apa yang boleh diucapkan, apa yang tak boleh diucapkan. Iya. Saya bisa menjaga rahasia, dijamin. Tak disangka, kerja pakai kostum maskot bagi-bagi brosur, bisa naik gaji juga. Bos ini sungguh dermawan. Ah, sudahlah. Intinya sudah cukup untuk belikan hadiah bagi Zixia. Sayang, kenapa setelah pulang kerja langsung menghilang? Apakah karena aku memotong gajinya, hingga dia marah? Di internet pun ia tak mau membalas pesanku. Jangan-jangan dia digoda perempuan lain. Sayang, bolehkah aku minta alamatmu? Sayang, untuk apa meminta alamatku? Jangan-jangan dia akhirnya ingin bertemu denganku? Tiba-tiba sekali, bukankah kamu selama ini tidak mau bertemu denganku? Bukan. Aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Baiklah. Kalau begitu, ukuranmu berapa? Dan kamu tinggal di mana? Sayangku memang tak punya banyak uang, tapi dia sudah menyiapkan hadiah ini untukku, jika aku tak menerimanya. Bukankah menyia-nyiakan niat baiknya? Aku memakai ukuran 36, alamatnya. Kataku, mataku ini seperti penggaris. Pas banget. Untukku? Untukku? Terima kasih. Aku suka sekali. Bukan. Memangnya untukmu. Sudah, ambillah. Aku sudah tahu semuanya. Dah, setiap malam kamu lembur mengantar makanan. Bukankah itu karena aku pernah bilang di kantor sepatu ini bagus? Kamu sengaja membelinya bukankah untuk diberikan kepadaku? Ye Feng ini, bukankah punya hubungan spesial dengan Presdir? Bagaimana sekarang mulai mengganggu orang lain? Laki-laki mana yang tidak suka selingkuh? Benar-benar lapar ya? Apa saja dimakannya? Siapa bilang aku menyukaimu dan mengejarmu? Waktu itu di ruang rapat, kamu terus menatapku. Dan waktu itu di pantry, aku sedang kesulitan, kamu langsung datang. Bukankah ini suka kalau bukan? Karena kamu sudah membelinya, aku akan menerimanya dengan terpaksa. Bukan, Mbak, mimpi saja kau. Waktu rapat itu, aku sedang melamun. Siapa yang melihatmu? Dan di pantry, membantumu. Itu kan hal yang mudah. Seluruh karyawan di perusahaan ini. Bahkan dia, aku akan bantu. Semua laki-laki itu penipu. Detik sebelumnya masih bilang ingin bertemu denganku, detik berikutnya sudah membelikan hadiah untuk orang lain. Apa-apa dia benar-benar menyukai perempuan itu? Tidak, aku tidak boleh kalah darinya. Dan juga, kubilang ya, aku sudah punya orang yang kusuka, menjauhlah dariku. Kamu, Ini kan cuma modus morotin orang. Aku lihat, dia naksir sepatu 50 ribu rupiahnya. Sayang, aku tunggu kamu di taman pusat. Tak disangka Ye Feng adalah orang yang dirindukan Xiao Yun. Xiao Yun, kenapa tidak langsung ke sana? Tidak bisa. Siapa suruh dia genit? Aku mau mengabaikannya dulu. Kencan online ini sungguh ajaib. Membuat anak-anak muda ini tergila-gila. Bagaimana kalau aku juga coba cari di internet? Dulu aku juga idola. Loh, kok dia pergi? Dia tidak tahu harus mencari aku, dasar bodoh. Aku. Ye Feng, Presdir meminta Anda untuk menemuinya di kantor. Oh, baiklah. Busu! Bukankah ini hadiah yang kuberikan untuk Zixia? Bagaimana bisa ada di meja suling Yun? Jangan-jangan. Busu! Ini bukan. Hadiah yang kuberikan untuk Zixia, bagaimana bisa ada di meja suling Yun? Mungkinkah suling Yun adalah Zixia? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Zixia kecilku yang lucu dan menggemaskan. Bagaimana mungkin dia Presdir yang dingin?
Pasti kotak hadiahnya sama. Ya, pasti kotak hadiahnya sama. Su Lingyun tidak mungkin Zixia. Sama sekali tidak mungkin. Benar-benar pengecut. Kaki yang indah. Tidak. Bagaimana jika Presdir itu bukan Zixia? Bukankah aku mengkhianati Zixia? Tapi kaki ini benar-benar mirip dengan Zixia. Tidak bisa. Aku harus memaksa si penakut ini. Baiklah, rapat selesai. Ye Feng, ikut aku ke kantor. Ye Feng, kenapa kau takut? Masuk. Presdir, kamu memanggil saya. Bagus kan? Paduan warna merah dan hitam. Selera yang bagus, memang pantas untukmu, sayang. Bagus kan? Bagus sekali. Tidak bagus. Presdir, saya sudah punya kekasih. Kita tidak mungkin. Benarkah? Bukalah matamu dan lihat aku. Bagaimana aku tahu? Apakah ada aku di matamu? Aku tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Maukah kau membuka matamu dan melihatku? Sun Gokong, Kau memanggilku apa? katakan sesuatu. Sayang, Apakah kau Dewi Zixia? iya. Astaga, Presdir wanita kantorku yang dingin. Ternyata benar-benar kekasih onlineku. Kenapa tidak puas? Puas? Bagaimana mungkin aku tidak puas? Sayang, sepatu ini adalah hadiah pertama yang kau berikan padaku. Aku ingin kau memakaikannya untukku. Bolehkah? Ini tidak pantas kan? Astaga, ini. Ini terlalu bagus. Ayo. Kau sedang menunggu apa? Kau. Benarkah kau Zixia? Menurutmu? Lalu? Apakah kau Sun Gokong? Tentu saja aku Sun Gokong. Aku hanya tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Tidak menyangka. Aku adalah bosmu. Kau hanya menyukai aku yang di internet, tidak menyukai aku yang di dunia nyata. Bukan. Aku hanya merasa ini tidak nyata. Sekarang? Apakah terasa nyata sekarang? Iya. Itu. Lantainya dingin. Pakailah sepatumu dulu. Aku masih ada pekerjaan. Aduh. Ini bukan mimpi kan? Pacar onlineku selama 5 tahun, ternyata Su Lingyun. Ini terlalu ajaib. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Sekotak penuh kunci mobil mewah ini, sungguh terlalu mewah. Dan juga saat konferensi pers terakhir kali, isyaratnya terlalu jelas. Aku saja yang tidak menyadarinya. Zixia di kehidupan nyata terlalu hebat, memiliki kekayaan miliaran. Bagaimana mungkin aku? Seorang karyawan kecil yang miskin ini pantas untuknya. Pantas saja Pak Qin sangat membenciku. Jika aku melihat putri kecil yang dibesarkan, menyukai pemuda miskin seperti ini, aku juga tidak akan tahan. Tidak bisa. Aku harus pergi. Aku tidak bisa lagi membebani Su Lingyun. Email pengunduran diri yang dikirim sayang. Pengunduran diri. Apa kau benar-benar ingin kabur? Ye Feng di mana? Barusan dia pergi terburu-buru. Bilang mau mengundurkan diri, tidak akan kembali lagi. Siapa yang mengizinkannya mengundurkan diri? Telepon dia dan suruh dia kembali. Presdir, saya tidak punya nomor teleponnya. Pergi.
Aku harus segera pergi. Kalau tidak, aku akan menyesal. Kembali jadi benalu. Kau sebenci itukah padaku? Aku tahu kau akan kabur. Seharusnya aku tidak terburu-buru mengaku padamu. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi kenapa kau begini, menghindariku? Aku sudah merendahkan diriku, berinisiatif menunjukkan kebaikan padamu. Tapi kau sama sekali tidak menghargainya. Ye Feng, benar-benar tidak menyukaiku. Aduh, bukuku ketinggalan di kantor. Ih, Sebel, diam-diam menggambarku. Lihat saja nanti kalau kamu pulang, aku hajar kamu. Presdir, ada yang mencari. Sepertinya dia masih belum rela melepaskanku. Kau masih tahu jalan pulang? Lama tidak bertemu. Tunanganku tersayang. Kenapa kau? Kenapa? Tidak senang melihatku. Kita kan sudah bertunangan. Siapa yang bertunangan denganmu? Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu, dan aku sudah punya pacar. Oh, siapa yang berani sekali berani merebut orang dariku? Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku? Mulai hari ini, Sufeng Teknologiku secara resmi kepada Xinhai Teknologi meluncurkan rencana akuisisi. Apa? Yang berdiri di sampingku ini semuanya adalah pakar akuisisi terbaik. Kurasa, Xinhai Teknologi kalian sebentar lagi akan berganti nama. Kau bilang akuisisi ya akuisisi? Kau bercanda denganku? Ya, aku tidak pernah bercanda, terutama dengan wanita cantik. Kau tidak benar-benar berpikir kalau aku tidak menyiapkan apa-apa kan? Apa maksudmu? Maksudmu apa? Kita perusahaan game, yang terpenting apa? Teknologi. Masih ingat sebelumnya, game yang aku kalahkan darimu. Kau benar-benar berpikir aku akan memberikannya padamu. Data game latar belakang kami semuanya hilang, diduga karena serangan virus. Kau? Ya, kau benar. Kau benar-benar rendah. Kau benar-benar menggunakan game andalanmu sendiri untuk menjebak kami. Itu juga hasil kerja kerasmu sendiri. Apakah di matamu benar-benar tidak berharga? Aku seorang pengusaha. Game-game ini di mataku hanyalah komoditas, asalkan bisa memaksimalkan nilainya. Sekarang, database game kalian hilang kan? Pasar saham juga tidak jauh dari kehancuran kan? Aku sarankan kalian, sebelum bangkrut, berikan Xinhai Teknologi padaku. Kau pikir dengan cara-cara licik ini bisa berhasil? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Suling Yun, aku sarankan kau jangan menolak tawaranku, nanti kau akan menyesal. Situasinya sekarang kalian semua tahu, perusahaan kalian sekarang dalam bahaya. Hanya dengan memberikannya padaku, kalian dapat meminimalkan kerugian. Tidak mungkin. Baik, kalau begitu jangan salahkan aku. Tunggu. Tunggu. Kau siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya. Dia pacarku, Ye Feng. Oh, jadi kau benalu itu. Kenapa? Mau jadi pahlawan di depanku. Sadar diri dong, berapa berat badanmu, ha? Karena di konferensi pers siaran langsung itu, aku membongkar rencanamu. Aku bisa membongkarmu sekali. Aku bisa membongkarmu 2 kali. Jadi kau pelakunya? Benar. Akulah pelakunya. Meskipun kau menghapus database. Lalu bagaimana? Kami masih punya tim, dan masih bisa merilis game baru. Benar-benar orang bodoh tak kenal takut. Lucu sekali. Halo, Busu. Liang. Busu, maaf, sudah sepantasnya orang mencari tempat terbaik. Apalagi kau, seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa. Kau berani memecatku hanya karena pengantar makanan benalu ini. Kau berani memecatku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak berbelas kasih. Masih lihat apa? Cepat kemari. Kalian berani mengkhianati perusahaan? Kalian berani sekali mengkhianati perusahaan? Presdir, kami juga tidak mau. Tetapi tawaran Chen Chao terlalu besar. Kami di Xinhai Teknologi tidak bisa membuat prestasi yang bagus. Apa kalian lupa kita pernah berjuang bersama dulu? Presdir, kami juga harus hidup. Lagi pula kami di Xinhai Teknologi selalu khawatir kehilangan pekerjaan. Chen Chao, meskipun kau menggunakan cara ini untuk mendapatkan perusahaan, lalu bagaimana? Selama bisa mencapai tujuan, aku tidak peduli cara apa yang digunakan. Kalian sekarang tidak punya tim, tidak punya data, kulihat berapa lama kalian bisa bertahan. Ku beritahu kau, meskipun perusahaan kami menjadi perusahaan kosong, aku sama sekali tidak mungkin menjual perusahaan kepadamu.
Sulingyun, apa yang kau inginkan? Tidak bisakah kau menjadi wanita di belakangku? Sudah kubilang, aku menyukaimu. Aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Jangan kau kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Sekarang di industri game, selain perusahaan Sunteng yang terbesar, hanya tersisa 2 perusahaan kita yang bisa bersaing. Meskipun kau bisa menelan Shinhai teknologi kami, apa kau bisa melawan Sunteng? Itu bukan urusanmu. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah menyerahkan perusahaan kepadaku. Aku tahu kalian punya uang, tapi pasti akan habis suatu hari nanti. Saat itu tiba, kulihat apa yang akan kalian lakukan. Siapa bilang kami tidak punya cara? Kau tidak tahu kan? Kami masih punya tim elit yang tersembunyi. Siapa bilang kita tidak punya cara? Kau tidak tahu kan? Kita masih punya tim elit rahasia. Kau bercanda? Tim elit apa? Di saat seperti ini kau pikir aku akan bercanda denganmu? Tim elit dari mana? Shinhai Teknologi masih punya tim elit rahasia? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Semua orang yang berkompeten sudah aku rekrut, mana lagi ada tim elit. Aku tahu, pasti mereka menggertak saja. Sebaiknya kau tidak membohongiku, kalau tidak aku akan membuatmu lenyap dari kota Baichuan. Lalu bagaimana jika kau punya tim elit? Lalu bagaimana jika kau bisa membuat game? Aku punya 1001 cara untuk mencegah game kalian rilis. Lalu apa kau bisa melawan grup Sunteng? Selama kita bisa meluncurkan game baru di konferensi pers grup Sunteng, dan membuat grup Sunteng mendukung kita bisa melewati krisis ini. Kalian masih ingin menempel pada grup Sunteng? Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kalian melewati kesulitan ini hari ini. Ayo pergi. Ye Feng sayang, kau hebat sekali. Kau pahlawanku, kau sangat keren. Sudahlah. Paman Qin masih di sini. Tidak peduli. Ye Feng, tim elit? Bagaimana aku sebagai manajer departemen tidak tahu ada tim elit? Tim elit yang kukatakan adalah aku. Apa? Tim elit yang kubicarakan adalah aku. Apa? Kau ini main-main. Kau tahu betapa rumitnya membuat sebuah game, apalagi kita hanya punya waktu 1 bulan. Kau sendirian tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Kau ini berkhayal tinggi, tidak tahu diri. Aku sudah bertahun-tahun di industri ini, belum pernah melihat. Paman Qin, aku percaya padanya. Dia orang yang pernah kutemui, paling baik hati, paling handal bekerja, dan paling jago main game. Jadi apapun yang dia katakan, aku akan percaya padanya. Dia pasti bisa melakukannya. Xiao Yun, kau sekarang sedang dibutakan oleh cinta. Paman Qin, jangan terburu-buru. Sekarang ada berapa orang di perusahaan? Hanya segini orang yang kita punya. Sebagian besarnya dibajak oleh Chen Chao. Dan yang lainnya merasa perusahaan akan bangkrut, jadi mereka mengundurkan diri. Tidak apa-apa. Begini saja, Zixia, kau yang bertanggung jawab menulis perencanaan game. Paman Qin, kau yang bertanggung jawab menghubungi tim produksi eksternal. Bibi, tolong pel lantai, bersihkan tempat ini, ya. Ini kesempatan terakhir untuk Shinhai kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Ayo. Perusahaan cuma sisa mereka beberapa orang, aku lihat apa yang bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana kalau mereka benar-benar berhasil dekat dengan grup Sunteng, bagaimana? Tidak mungkin. Karena orang yang berhasil dekat dengan Sunteng adalah aku. Kenapa kau terus melihatku? Kalau kau tidak melihatku, bagaimana kau tahu aku melihatmu? Aku. Ye Feng, aku ingin bertanya sesuatu. Kapan kau mulai menyukaiku? Jika aku menyukainya, bukankah itu mengkhianati Zixia? Jika aku tidak menyukainya, dia pasti akan langsung membunuhku. Ini seperti pertanyaan jebakan. Ini? Sudahlah, aku tidak menggodamu lagi. Tapi aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Sekarang, apakah terasa nyata? Belum cukup. Aku membawakan kalian makanan ringan. Paman Qin, kenapa kau datang jam segini? Apakah ini bukan waktu yang tepat? Anak perempuan memang susah dijaga. Aduh, desain ini bagus. Siapa yang mendesainnya?
Desain ini bagus juga. Siapa yang mendesainnya? Sayangku yang mendesainnya. Bagaimana? Hebat kan? Luar biasa. Ngomong-ngomong, Ye Feng, bagaimana kau bisa memikirkan untuk mendesain game ini? Begini, waktu aku dan Zixia bertemu di dalam game, aku sebagai Sun Gokong menyelamatkan nyawanya, dan dia terus mengikutiku. Waktu itu, orang tuaku baru saja meninggal. Suasana hatiku sedang buruk. Kudengar kata orang, bermain game bisa menenangkan pikiran. Jadi, aku bermain game dan bertemu dengan Sun Gokong. Dia seperti pahlawan super melindungiku. Memberiku harapan. Ye Feng, jika kau nanti memperlakukan Xiao Yun dengan buruk, tulang tua ini pasti tidak akan melepaskanmu. Paman Qin, apa maksudmu? Kau setuju? Hahaha. Bagus sekali. Paman Qin, kau bilang kau tampan begini. Kenapa tidak mencari pasangan, menjalin cinta di usia senja? Aku bisa mencarikanmu di internet seperti aku dan Sun Gokong. Dengan pesonaku, perlukah engkau membantuku mencarinya di internet? Apa maksudmu? Maksudmu? Kau juga punya pacar online? Seperti apa rupanya? Ada fotonya? Ayo, tunjukkan padaku. Bukan, jangan rebut ponselku. Ye Feng, cepat bantu aku hentikan dia. Benar, kalau begitu aku akan membantu Zixia saja. Apa katamu? Mereka benar-benar berhasil membuatnya. Apa kau bilang? Mereka benar-benar berhasil? Ya, sekarang yang tersisa di Shinhai Teknologi tukang bersih-bersih adalah bibi keduaku. Dia sendiri yang bilang padaku. Betul sekali. Tak disangka, si pria tampan ini benar-benar bisa membuat sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka benar-benar berhasil membuatnya, maka semua investasi awal kita untuk mengakuisisi Shinhai Teknologi akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Tenang, aku sudah punya persiapan untuk ini. Meskipun mereka memiliki teknologinya, lalu bagaimana? Tanpa tim kreatif, itu hanya selembar kertas kosong. Ini adalah koneksi yang susah payah saya temukan. Katanya dia adalah seorang kepala tim dari tim produksi Sunteng. Jika kita bisa membuatnya setuju untuk membantu kita, mungkin kita bisa mengejar festival game. Ini satu-satunya kesempatan kita saat ini. Paman Qin, tenanglah. Kami pasti akan meyakinkan mereka. Paman Ye, Tuan Muda sepertinya akan menemui seseorang dari grup Y. Tapi menurut penyelidikanku, mereka bukanlah orang-orang dari grup Y. Apakah perlu memberitahu Tuan Muda tentang informasi ini? Kalian terus awasi. Pastikan keamanan Tuan Muda sepenuhnya. Juga, jangan ungkapkan identitas Tuan Muda untuk mencegah orang-orang yang menyanjungnya setiap hari. Mengganggu kehidupan normal Tuan Muda. Baik. Halo, kami dari Shinhai Teknologi. Kami mohon Anda membantu kami. Proyek kami benar-benar memiliki potensi yang bagus. Selama Anda membantu kami menghubungi tim produksi, kami akan selamanya mengingat kebaikan Anda. Paman Qin, meskipun tidak membantu, Anda tidak perlu mempermalukan orang seperti ini. Ayo pergi. Tapi ini... Paman Qin, dia sama sekali tidak ingin membantu kita. Ayo pergi. Tunggu, aku juga tidak bilang tidak mau membantu. Apa syaratmu? Itu tergantung adikku setuju atau tidak. Kebetulan sekali. Tak kusangka bertemu kalian di sini. Ayo kita pergi. Kalian tidak menginginkan tim produksi Sunteng ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus mendapatkan tim produksi ini. Hahaha. Lihatlah betapa menyedihkannya kalian. Hanya dengan kalian ingin membuat game yang sukses. Benar-benar mimpi di siang bolong. Pengantar makanan rendahan. Seorang CEO wanita dari perusahaan yang hampir bangkrut dan orang tua yang menyedihkan ini. Kalian benar-benar berpikir semudah itu membuat rencana permainan, lalu bisa sukses. Hahaha, bukankah sekarang kalian memohon padaku seperti anjing? Jaga bicaramu. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Begini, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Manajer proyek yang kalian minta adalah kakak perempuanku, Chen Feng Jiao. Sekarang, asalkan kau setuju menjadi kekasihku dan menyerahkan aset perusahaanmu kepadaku, mungkin aku masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Kalau tidak, setelah perusahaanmu benar-benar bangkrut, hidup atau mati. Belum tentu. Kau mimpi. Ada masalah apa? Hadapilah aku. Kau menindas seorang wanita, apa hebatnya? Pria ini, semangat pantang menyerahnya, sangat menawan. Tampan,
Dan yang terpenting bertanggung jawab. Sangat langka. Menghadapimu. Pria tampan. Kau, temani aku semalam. Bukankah semua masalah akan terselesaikan? Temani aku malam ini saja. Apapun yang kau inginkan, akan kubantu kau mendapatkannya. Tidak mungkin. Kau harus tahu, di seluruh kota Baichuan, hanya aku yang bisa membantumu. Tapi jika hari ini, kau menolakku, jangan harap kau bisa bertahan di industri game kota Baichuan. Jangan lupa, keluarga Ye ada di belakangku. Kau tahu, aku bisa melakukannya. Ayo kita pergi. Meskipun bangkrut, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Sungguh romantis. Begini saja, kau minum semua minuman ini. Aku akan membantumu. Apa kau menepati janjimu? Tentu saja. Tapi kau harus cepat minumnya, jangan buang waktuku. Untuk orang sepertimu, aku memberimu kesempatan ini sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Minum. Ye Feng, jangan minum lagi. Kau bisa mati jika terus minum. Aku sudah tua, tidak apa-apa. Biar aku yang minum. Ye Feng. Ye Feng. Apa yang kalian lakukan, Ye Feng? Ye Feng? Kak, dia milikmu. Aduh, pada akhirnya jatuh juga ke tanganku. Cowok ganteng. Lihatlah dirimu. Benar-benar mempesona. Kau, temani kakak malam ini. Kakak jamin kau akan melayang. Siapa kau? Mengganggu urusanku. Pak Ye, Tuan Muda minum banyak alkohol, tapi sudah diberi obat penawar khusus. Bagaimana kita menangani wanita jahat yang mencoba melecehkan Tuan Muda? Buang dia ke laut, rendam dia semalaman, tunggu sampai Tuan Muda mendapatkan kembali identitasnya, dia yang akan menanganinya sendiri. Baik, Pak. Ye Feng, Ye Feng. Lihatlah kalian yang menyedihkan ini. Suling Yun, melihat orang yang kau cintai dibawa orang lain. Bagaimana perasaanmu? Kalau saja kau menerima lamaranku lebih awal, ini semua tidak akan terjadi. Kalian benar-benar menyedihkan. Ini salahku. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Kumohon, lepaskan dia. Ini salahku. Ye Feng, Ye Feng. Nona, apa kau baik-baik saja? Suling Yun, tunggu saja. Ayo pergi. Nona, jangan gegabah. Kita harus mencari cara lain. Ini salahku. Aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi perusahaan orang tuaku. Sekarang aku bahkan tidak bisa melindunginya. Aku Sun Gokong. Bagaimana mungkin aku bisa terluka? Zixia. Aku kembali. Sayang, kamu tidak boleh seperti ini lagi. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana denganku? Tenang saja, aku tidak akan melakukannya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa lolos? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Pokoknya samar-samar, diselamatkan oleh seseorang. Seharusnya Satpam KTV. Untungnya kamu baik-baik saja.
Hanya saja sekarang semua jalan keluar kita telah diblokir. Kita hanya bisa menunggu kebangkrutan. Ingat, ya, Sayang, apa ini? ini saat aku sedang sial dulu. Bertemu seseorang, dia bilang dia dari keluarga Y, dan bilang aku adalah tuan muda keluarganya. Sudahlah, jangan bercanda. Aku harus mencari seseorang dulu untuk membereskan perusahaan. Sinhai Teknologi. Sebentar lagi akan hilang. Halo, Anu. Apakah kalian masih membutuhkan tuan muda? Ayah, ibu, maafkan aku. Tidak bisa melindungi perusahaan yang kalian tinggalkan untukku. Xiaoxin, Paman Qin tidak berguna. Tidak bisa melindungi Sinhai Teknologi. Dan juga tidak bisa melindungimu. Tenang saja, Paman Qin. Kita pasti akan kembali. Xiao Yun. Apapun identitasku, aku pasti akan membantu Sinhai Teknologi keluar dari kesulitan. Hal yang aku janjikan padamu pasti akan kulakukan. Baiklah. Kalian sedang apa? Selamat datang Tuan Muda. Selamat datang Tuan Muda. Sayang, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Mereka tiba-tiba menemukanku dan bilang aku tuan muda keluarga Y. Keluarga Y. Apakah itu keluarga Y, keluarga terkaya di kota Baichuan? Jadi, kau tuan muda keluarga Y? Silakan pulang ke rumah, Tuan Muda. Mereka sepertinya tidak berakting. Mungkinkah aku benar-benar tuan muda keluarga kaya? Tuan Muda, apa yang bisa saya bantu? Aku ingin berpartisipasi di konferensi game Sunteng Teknologi. Bantu Sinhai Teknologi keluar dari kesulitan. Mudah sekali. Setelah hari ini, Sufeng Teknologiku akan menjadi yang terbaik di kota Baichuan. Lalu aku akan mengalahkan Sunteng Teknologi di ibu kota. Aku pasti akan berdiri di puncak. Apa yang terjadi malam itu? Bagaimana Jaya bisa lolos? Aku tidak tahu. Tapi pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak masalah. Hari ini di festival game ini, aku harus memastikan Sinhai Teknologi benar-benar hancur. Setelah kita sepenuhnya mengendalikan pasar game kota Baichuan ini, kita akan berurusan dengan mereka perlahan. Ya, kita harus membalas dendam. Wanita jahat itu dan pria yang tidak tahu seberapa tingginya langit dan seberapa tebalnya bumi itu tidak akan hidup dengan tenang. Setelah hari ini, kita bisa di kota Baichuan ini melakukan apapun yang kita mau. Sinhai Teknologi telah tiba. Bagaimana mungkin? Kalian punya hak apa datang ke sini? Sinhai Teknologi sebentar lagi akan bangkrut. Masih punya muka datang ke sini. Kamu. Kamu apa kamu? Lihatlah penampilan kalian yang melarat ini. Seperti anjing kurap. Dan juga kamu, Ye Feng. Bukankah kamu hanya seorang pengantar makanan yang miskin? Berani sekali kamu berlagak di depanku? Mukamu benar-benar tebal. Su Lingyun, menurutmu, mengikuti pemuda miskin ini, apa ada masa depan? Lebih baik segera jatuh ke pelukanku. Aku masih bisa memberimu makan. Sinhai Teknologi sudah mau bangkrut, masih datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Sufeng Teknologi itu baru disebut penguasa industri. Sangat jaya. Sinhai Teknologi itu apa? Apa hak mereka datang ke sini? Cepat pergi. Karena aku punya undangan. Kamu mau apa? Aku mau apa? Bagaimana mungkin kalian punya undangan? Pasti palsu. Melakukan kebaikan dengan membantu kalian menyelesaikannya. Hari ini tim pengembang game baru yang dibawakan oleh Sufeng Teknologi kami adalah tim elit dari Sunteng Teknologi. Dengan adanya tim elit dari Sunteng Teknologi di Sufeng Teknologi, nantinya pasti tak terkalahkan. Dibandingkan dengan Sufeng Teknologi, Sinhai Teknologi itu seperti semut. Intinya, Chen Chao memang hebat, bisa menarik tim elit Sunteng Teknologi. Kamu ketawa apa? Gila karena iri? Sama sekali tidak mungkin. Karena tim elit Sunteng Teknologi ada di Sinhai Teknologi kami. Sok pintar. Ini adalah manajer grup Sunteng, juga kakak perempuanku. Dia bisa membuktikannya untukku. Bukankah kalian bilang punya tim elit Sunteng Teknologi? Mana buktinya? Saya bisa membuktikannya. Cik, kakek tua dari mana ini? Sombong sekali.
Kenapa dia tidak mengenalimu? Bukankah kau kepala pelayan keluarga Y? Kau benar-benar dari keluarga Y. Tuan muda, orang-orang di sini kelasnya terlalu rendah. Tidak sebanding dengan keluarga Y kita. Saya akan mencari seseorang yang mengenali saya untuk memberi pelajaran kepada dua orang yang kurang ajar ini. Tuan muda, tenang saja. Orang yang saya cari sudah datang. Dia akan membalaskan dendam untukmu. Kalian semua, orang-orang tua dan lemah ini, sedang membicarakan uang pensiun. Ya, demo sebentar lagi akan dimulai. Mari kita lihat apa yang bisa kalian tunjukkan. Seseorang, tampilkan game baru dari grup Sufeng kita. Demo berkualitas tinggi seperti ini pasti juara pertama hari ini. Sufeng Teknologi memang hebat. Sebentar lagi kita harus pamer di depan Chen Chao, biar dia tahu siapa kita. Kalian, grup Sinhai Teknologi punya apa? Jangan-jangan jauh-jauh datang hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Semuanya, perhatikan. Inilah game baru dari Sinhai Teknologi kami, Bai Wukong. Ini luar biasa. Kisah cinta Zixia dan Sun Gokong sangat indah. Sinhai Teknologi hebat sekali. Jauh lebih baik daripada Chen Chao. Tidak mungkin kau yang membuatnya. Sudah kubilang, tim elit dari Sunteng Teknologi ada di tanganku. Tidak, ini tidak mungkin. Aku baru saja dengar, tamu yang akan memberikan penghargaan. Kali ini adalah ayah kandungmu, Chen Dajian. Benarkah? Kalau begitu juara pertama sudah pasti jadi milikku. Meskipun kalian punya tim elit, terus kenapa? Juara pertama hari ini sudah kupastikan jadi milikku. Kau benar-benar percaya diri. Lihat saja nanti. Sekarang saya umumkan yang menduduki puncak Sunteng Game Festival dan memuncaki daftar game. Sinhai Teknologi. Ayah, apakah ayah salah baca? Juara pertamanya adalah milikku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Rendahan itu. Kenapa dia bisa dapat juara pertama? Diam, cepat berlutut dan minta maaf. Kenapa harus begitu? Karena dia adalah putra sulung grup Y. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia, tuan muda grup Y? Kalian berkomplot untuk menipuku, kan? Kalian berani menangkapku. Tahu siapa aku? Tuan muda Y, putraku kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Anda bermurah hatilah, bebaskan keluarga Chen kami. Ayah, jangan memohon kepada mereka. Keluarga Chen kita tidak perlu tunduk pada siapapun. Dasar anak kurang ajar, apakah kau ingin menghancurkan keluarga Chen kita? Beliau ini pengurus keluarga Y. Kekuasaan keluarga Y tersebar di seluruh dunia. Hanya dengan menghentakkan kaki, bisa membuat dunia bisnis gempar. Beliau ini adalah keluarga Y yang telah dicari selama 20 tahun lebih, satu-satunya pewaris. Kau menyinggung Tuan Muda Y. Kau ingin membuat keluarga Chen-ku hancur berkeping-keping. Tuan muda, bagaimana menurut Anda untuk menanganinya? Kalau begitu biarkan Sinhai Teknologi mengalami semua yang telah mereka alami. Biarkan Sufeng Teknologi juga mengalaminya agar mereka tahu apa akibatnya menyinggungku. Berhenti, Chen Feng Jiao. Tuan muda, saya tahu saya salah, maafkan saya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Tuan muda, bagaimana Anda ingin menangani ini? Usir dia dari kota Baichuan. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tuan muda, saya benar-benar tahu saya salah. Tuan muda. Hal yang kujanjikan padamu, sudah kulakukan. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang mengganggumu lagi. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Bidadariku, mulai sekarang, kita akan seperti di dalam game hidup bahagia dan gembira bersama. Tak disangka, anak ini cukup pandai merayu wanita. Tentu saja, jika di masa depan dia tidak baik pada putriku, aku tidak akan memaafkannya. Jangan khawatir, orang yang diakui tuan mudaku pasti akan diperlakukan dengan baik. Hei, kau bilang cinta online ini bisa punya hasil yang bagus juga? Tentu saja. Hei, orang tua ini ketinggalan zaman ya. Aku punya pacar online. Iri kan? Hei, kau juga sudah tua cinta online. Kau tidak malu. Kau hanya iri dengan pesonaku. Aku akan menelepon daun kecilku. Dia Daun lembut kecil? seperti air, rendah hati dan sopan, Kok bikin iri kedengarannya saja. familiar ya? Kau Qin Tianzu? Kau daun kecil, Kubunuh kau.
Orang tua sialan, kau berani menipuku. Sayang, kenapa bangun sepagi ini? Sudahlah, aku mau bicara serius, aku akan terlambat rapat. Terburu-buru kenapa? Di hatiku, kamu lebih penting 1000 kali lipat daripada pekerjaan apapun. Dasar gombal. Aku bilang ya, sekarang aku bekerja untuk seluruh keluarga Y. Aku tidak boleh malas, tahu. Aku harus pergi. Seluruh keluarga Y ini milikku. Milikku adalah milikmu. Lihat saja siapa yang berani bicara. Hanya kamu yang bisa bicara seperti itu. Ayah, aku punya pacar online. Apa? Aku tidak mengizinkan. Sayang, berikan ponselmu pada ayah. Ayah mau bilang, pacaran online itu benar-benar tidak bisa diandalkan.